Dua sosok bayangan berjalan terbungkuk-bungkuk dalam kegelapan. Lama, kedua orang ini menatap mobil itu. Lalu dia menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Itu mobil polisi itu. Ayo, lekas kita lakukan, mumpung tidak ada orang yang melihat. Ternyata polisi pun bisa bodoh dan lalai. Letakkan pelan-pelan, lalu kau buka ikatan tali itu. Hati-hati atau kau akan mampus dipatuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Untuk cerita kali ini berjudul Jatmiko The Series 1, Mutilasi. Dari tulisannya Kak Breaking 182 nih. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Breaking 182. Nah, buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Besok, polisi itu akan meregang nyawa di patuk ular ini. Orang yang bernama Sobran seperti berkata dengan dirinya sendiri. Sobran, cepat, kita tinggalkan tempat ini, tutup pintu mobil itu. Lalu dengan cepat, kedua orang itu tinggalkan tempat itu. Setelah sebelumnya menutup pintu mobil dengan pelan dan rapi untuk menghilangkan jejak. Sorban menyelinap di kerapatan semak belukar. Kantung putih tadi dengan seenaknya dicampakkan ke tanah. Kedai itu, meski keadaan masih dibilang pagi, akan tetapi sudah penuh dengan para pengunjung yang ingin menikmati sarapan pagi atau sekedar minum kopi dan bandrek sembari makan pisang rebus ataupun ketan. Sehabis hujan mengguyur semalam dan di pagi yang dingin ini memang sedap sekali duduk menikmati minuman hangat sambil mengobrol dan menghisap rokok. Tetamu yang ada di dalam kedai itu rata-rata para kuli yang sedang ada proyek pembangunan jembatan di perbatasan Wonogiri dan Wonosari. Ada juga beberapa warga desa Pandak yang memang sengaja untuk sarapan di kedai itu. Jatmiko duduk di paling pojok kanan kedai itu. Di hadapannya di atas meja, terhampar satu gelas kopi panas dan beberapa potong pisang goreng yang masih mengapulkan asap. Lelaki ini tampak duduk santai, beberapa kali dihisap rokok yang masih terjepit di sela-sela jemari tangan kanannya. Ramai juga warung ini. Masih pagi pengunjungnya sudah banyak yang datang. Jatmiko membati dalam hati. Polisi ini berencana pagi itu juga akan pulang ke Karangmojo. Tanpa disadarinya, dua pasang mata memperhatikan gerak-geriknya. Kedua orang itu duduk di dekat pintu keluar. Meskipun keduanya seperti sedang lahap menyantap dan meminum hidangannya, akan tetapi ekor mata kedua orang ini tidak pernah lepas memandang ke arah pojok ruangan, tempat di mana Jatmiko tengah berada. Jatmiko melambaikan tangan ke arah pelayan yang baru saja mengantarkan minuman kepada beberapa pengunjung kedai. Pelayan itu mendatangi Jatmiko, lalu pemuda ini mengeluarkan 3 lembar uang 100 ribuan. Ini bayaranku untuk sewa kamar tadi malam dan juga pesanan makananku pagi ini. Kembaliannya kau boleh ambil. Si pelayan itu tentu saja gembira. Sisa kembalian yang dihadiahkan tetamu itu hampir sama dengan separuh upahnya bekerja 1 bulan di rumah makan itu. Si pelayan memungkuk dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Setelah membayar, Jatmiko segera beranjak dari tempat duduknya. Rokok yang masih bersisa separuh batang itu dimatikan ke dalam asbak dari tanah liat di atas meja. Langkah Jatmiko gontai menuju ke arah mobilnya yang terparkir di depan warung. Mobil BMW berwarna hijau itu basah berguyur hujan. Kacanya nyaris semua tertutup embun. Jatmiko meraup kantong jaket hitamnya. Dikeluarkan kunci kotak mobil. Ia sedikit terkejut tatkala pintu mobil tidak terkunci. Aku ternyata lupa mengunci pintu ini semalaman. Jatmiko segera masuk ke dalam mobil dan duduk di balik kemudi. Sesaat kunci kontak itu akan diputar, tiba-tiba telinganya mendengar suara yang mencurigakan. Suara mendesis. Awalnya Jatmiko menyangka itu suara ban yang bocor. Tetapi tidak, suara ban bocor tidak seperti itu. Lalu lelaki ini menoleh ke jok belakang ke arah suara desisan itu. Ia tertegun dan matanya was-was memperhatikan ke arah lantai mobil.
Dari bawah jok belakang, perlahan-lahan menyembur keluar sesuatu yang hitam kehijauan sebesar kepalan tangan berbentuk lancip dan terkembang dengan lidah merah bercabang menjulur keluar masuk dari celah moncongnya yang tipis, serta sepasang mata kecil berwarna merah kehijauan. Benda hitam kehijauan itu menjulur keluar, lalu mengangkat kepalanya. Desisannya makin kencang, sorot matanya memandang tajam ke arah Jatmiko. Jantung polisi berbakat sersar ini serasa berhenti berdenyut. Jatmiko menelan ludah sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Berpikir keras. Timbul pertanyaan, bagaimana seekor ular sendok yang lingkaran tubuhnya sebesar lingkaran lengan orang dewasa bisa masuk dan terperangkap di dalam mobilnya. Perlahan-lahan, Jatmiko meraga gagang revolver yang terselip di pinggangnya. Tetapi untuk mencabut dan menembak ular sendok itu di dalam mobil tentu akan membuat keributan dan kekacauan. Para penduduk tentu akan berduyung-duyung mengerumuninya saat mendengar suara letusan. Diurungkannya mencabut revolver. Perlahan-lahan, Jatmiko keluar dari mobil. Dibukanya pintu belakang mobil dengan sangat hati-hati. Setelah pintu terbuka, ular sendok itu kembali mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Jatmiko mundur selangkah. Ia menarik napas panjang untuk menekan kegugupannya. Ia sadar jika salah bertindak, sudah barang tentu akan mati di patuk ular berbisa ini. Ular sendok itu mendesis keras, semakin meninggikan tubuh dan siap mematuk. Tatkala Jatmiko mulai mendekat ke arah pintu mobil, sangat hati-hati agar gerakannya tidak menarik perhatian ular itu. Tiba-tiba ular itu bergerak maju. Cekatan dan cepat sekali tangan kanan Jatmiko berkelebat. Tahu-tahu ular sendok itu telah tercegat lehernya oleh ibu jari Jatmiko. Ular itu menggeliat-geliat sambil berusaha melilitkan badannya di lengan Jatmiko. Akan tetapi, Jatmiko dengan sigap memegang badan ular itu menggunakan tangan kirinya. Lalu dilemparkan ular itu di tanah. Ular sendok ini menggeliat sebentar, untuk kemudian melata meliuk-liukan badannya yang panjangnya hampir semeter lebih. Ular itu segera menyeruang dan menghilang di balik semak belukar. Jatmiko menarik napas panjang. Aku yakin ular itu memang sengaja dimasukkan ke dalam mobilku. Tujuannya sangat jelas, nyawaku. Aku yakin ini ada kaitannya dengan kasus penemuan mayat di hutan jati itu. Ada orang yang ingin penyelidikan kasus ini dihentikan dengan cara apapun juga. Kasus ini semakin menarik dan menantang. Aku jadi semakin bersemangat untuk menyelesaikan kasus ini dan menyeret pelakunya ke dalam jeruji besi. Jatmiko kembali melangkah masuk ke dalam mobilnya. Diperiksanya keadaan dalam mobil dengan seksama. Sudah bersih, tidak ada lagi seekor ular pun yang masih terperangkap di dalam mobil BMW itu. Tidak lama kemudian, mobil itu segera meluncur meninggalkan desa Pandak menuju Karangmojo. Mobil itu membelok tajam di tikungan ujung jalan. Nyala lampu merah belakang tampak lebih terang karena sentakan rem. 2 orang keluar dari dalam kedai dan memperhatikan mobil BMW itu menghilang di tikungan jalan. Kita gagal, Sobran. Polisi itu sedang bernasib mujur. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Kita selesaikan tugas terakhir kita, mencari pemuda bernama Johan sekaligus mencari dokter itu. Aku sudah sangat ingin mengakhiri pekerjaan ini. Risikonya terlalu besar. Sesaat, kedua orang itu hanya berpandang. Lalu orang yang bernama Sobran kemudian berjalan meninggalkan kedai itu, diikuti oleh Rais yang mengekor di belakangnya. Parmin sambil melangkah mondar-mandir di ruang tengah. Sebuah pipa dari gading berwarna kekuningan terselip di sudut bibirnya. Sesekali lelaki ini melayangkan pandangannya keluar melalui jendela yang terbuka. Sementara istrinya Sulastri duduk merenda di atas kursi. Sesekali perempuan ini batuk-batuk. Mukanya terlihat sangat pucat. Bagaimana dengan kabar ditemukannya mayat seorang perempuan di hutan jati perbatasan Wonosari dan Wonogiri beberapa waktu lalu itu, Pak? Bertanya Sulastri sembari meletakkan hasil rendaan di atas meja. Sebenarnya terlalu jauh kalau kita menghubungkan lenyapnya Galuh dengan mayat itu. Tapi bukankah saya sudah meminta Pak Ne mengirimkan Supri ke sana untuk menyelidik dan mencari tahu? Apakah Supri sudah kembali? Sudah. Jenazah itu disimpan di rumah sakit Wonosari karena sampai detik ini belum ketemu dengan keluarganya. Kalau begitu, Supri pasti mengenali jenazah tersebut, ujar Sulastri. Parmin menggeleng.
Wajah mayat itu tidak dapat dikenali lagi, hancur seperti bekas dicincang. Lalu, Parmin tidak meneruskan kata-katanya. Lalu apa, Pak? Parmin menggelengkan kepala. Aku tak mau mengatakannya padamu, terlalu mengerikan. Mengerikan? Apanya yang mengerikan? Kau harus mengatakannya padaku, Pak. Menurut Supri, mayat itu telah dibantai secara keji, dipotong-potong menjadi 11 bagian. Gusti Allah, siapa yang berbuat sekejam itu? Desis Sulastri. Dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba saja muncul keinginan itu dalam hatinya. Pak, kita harus berangkat ke Wonosari. Kita harus melihat sendiri mayat terpotong-potong itu. Jangan-jangan... Suara Sulastri tercekik putus. Tubuhnya terduduk ke tepi ranjang. Wajahnya menunjukkan rasa ngeri. Namun kemudian tampak ada air mata yang meleleh di kedua pipinya. Kau berada dalam keadaan tidak sehat seperti ini mau ke Wonosari. Jangan mencari penyakit baru, Bu. Ujar Parmin. Aku masih kuat untuk ke Wonosari. Jangankan Wonosari, ke ujung dunia pun akan kudatangi demi mencari kejelasan mengenai diri anak kita, Pak. Jikalau kau memang ingin mengetahui mayat siapa yang ditemukan di hutan jati itu, biar aku saja dan Kang Daim yang pergi ke sana. Tidak, Pak. Aku harus ikut. Aku harus ikut. Parmi menghela napas dalam, akhirnya berkata, jika itu maumu, aku akan menyuruh Supri untuk bersiap-siap. Mungkin Kang Daim akan kuajak serta. Lalu Parmin keluar dari kamar. Jatmiko, Marwan, Parman dan beberapa perawat bersama-sama berdiri ketika rombongan dari Wonogiri itu sampai di depan lobi rumah sakit. Rombongan itu terdiri dari Parmin, lalu istrinya Sulastri yang mengenakan baju ringkas dan celana panjang berwarna hitam, serta induk Semanggalu semasa kuliah di Jogja, yaitu Kang Daim. Setelah saling memberi salam dan saling menghormat, Jatmiko langsung berkata, beberapa hari lalu, anak buah saya melaporkan bahwa supir Pak Parmin telah datang kemari untuk melihat mayat yang ditemukan di hutan jati itu. Menurut supir itu, Pak Parmin telah kehilangan putri yang bernama Galuh. Apakah betul begitu, Pak? Parmin menganggukkan kepalanya. Sebelum dia menjawab, istrinya mendahului berbicara. Kami ingin melihat mayat itu. Saya tidak berani menolak, tapi apakah ibu mempunyai keberanian melihatnya? Lain dari itu, apakah Pak Parmin memperbolehkan? Apakah jenazah itu ada di dalam rumah sakit ini? Tanya Parmin pula. Saya akan mengantarkan ke ruangan penyimpanan jenazah, kata Jatmiko sembari tersenyum ramah. Mari, sama-sama ikut saya ke dalam. Habis berkata begitu, Jatmiko masuk ke dalam, diikuti oleh Parmin dan Sulastri. Sebelumnya, diam-diam Jatmiko memperhatikan wajah satu persatu orang-orang yang ada di depan lobi rumah sakit itu. Wajah Parmin tampak kaku membesi. Di sebelahnya, istrinya kelihatan pucat. Urat-urat lehernya menyembul dan bibir bawahnya tampak digigit untuk dapat menahan tekanan batin. Menunggu dengan segala ketabahan. Kang Daim sementara itu berdiri di ujung kiri luar lobi rumah sakit sambil menghisap sebatang rokok. Tampaknya dia juga tenang, tapi mata Jatmiko yang tajam melihat bagaimana jari-jari yang terjepit rokok itu gemeteran. Sesampainya di kamar mayat, seorang penjaga tampak mengangguk hormat, seraya membuka pintu berwarna putih berteraris berwarna perak itu. Jatmiko melangkah masuk. Parmin dan Sulastri masih berdiri terpaku di ambang pintu. Jatmiko menghentikan langkahnya, lalu dia berpaling pada Parmin dan berkata, Pak Parmin dan Ibu, silahkan masuk untuk menyaksikan sendiri. Parmin berpaling pada istrinya. Perempuan ini memandang tak berkedip ke arah beberapa peti tersusun rapi di dalam ruangan. Lalu dengan segala ketegaran, tapi dada berdebar keras, perempuan ini melangkah masuk. Suaminya mengikuti. Setelah memandangi wajah-wajah di depannya satu demi satu, Jatmiko kemudian membungkuk. Perlahan-lahan, penutup peti kayu itu dibuka. Begitu penutup peti terbuka dan isinya terpampang jelas, seruan-seruan tertahan keluar dari beberapa mulut. Parmin tersurut mundur hampir 2 langkah.